Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema yang keren ya. Ada tema Windows Phone dan ada tema iOS 26.4. Ini asli, temanya keren banget. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya, kalau tema yang direkomendasi kali ini itu semuanya tema MTZ. Dan untuk cara penerapan temanya biar benar-benar permanen ya, biar benar-benar permanen di HyperOS kalian, baik HyperOS 1, 2 ataupun 3, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Kemarin aku udah bikinkan tutorial cara pakai ataupun menerapkan tema HyperOS MTZ biar benar-benar permanen. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke review tema yang pertama ataupun secara keseluruhan untuk tema di rekomendasi kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, seperti yang tadi udah kita bahas di awal video, kita punya dua rekomendasi tema. Ada tema Windows Phone dan juga ada tema iOS 26.4. Dan kita akan menerapkan tema yang pertama terlebih dahulu, yaitu kita akan review tema yang Windows Phone terlebih dahulu. Apply temanya, kemudian pilih temanya. Di sini untuk ukuran filenya cuma 10 MB ya, kecil banget. Kita pilih temanya dan kita tunggu sampai benar-benar temanya terpasang. Dan oke. Nah, ini temanya udah terpasang ya, dan ini temanya permanen ya, dia nggak akan mental ya, dan ini benar-benar permanen temanya. Oke, ya seperti biasa ala-ala Windows Phone gitu, dia untuk widgetnya kotak banget, begitu pula untuk tampilan di bagian icon packnya dia juga sama ya, dia kotak banget. Untuk widgetnya dia keren ya, kotaknya benar-benar kotak persegi banget. Dan ini sayangnya untuk tampilan di bagian widgetnya nggak bisa kita rubah ya, jadi untuk tampilan di bagian widgetnya dia hanya seperti itu aja, nggak ada pilihan widget. Ini untuk icon packnya semuanya berubah. Sayangnya untuk tampilan bagian control center, control volume dan juga sistem lainnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Secara mungkin tema ini hanya mengangkat untuk tampilan di bagian home screen dan juga di bagian lock screen-nya aja. Jadi langsung aja kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Nah, ini yang keren ya untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Mirip banget dengan Windows 10 ataupun Windows 8.1 dulu di HP Lumia gitu ya. Ini juga bisa kita rubah seperti ini, bisa kita gonta-ganti untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, ini keren banget ya. Saya jadi ingat dulu pernah pakai Lumia 710 ya. Lumia 710 asli itu temanya keren banget. Ya, HP-nya keren banget ya. Dia untuk operasi sistemnya dia ringan banget. Untuk Windows Phone itu ringan banget. Sayangnya di tahun berapa itu untuk Windows Phone itu ditutup. Jadi nggak bisa kita lanjut ya, nggak bisa pakai lagi. Karena udah nggak bisa pakai WA ataupun pakai aplikasi tertentu. Dan di bagian bawah sini ini juga sama ya, bisa kita rubah. Dan untuk tampilan di bagian notifikasi dia tampilannya ada di bagian sini. Nih kalau misalkan kalian ada notifikasi nanti tampilannya ada di bagian sini. Nah, dan di sini ada kayak semacam taskbar gitu ya, taskbar Windows gitu, dan ini bisa kita klik. Di sini kita bisa rubah untuk tampilan di bagian skinnya ya. Ada 3 pilihan skin ya. Tuh, ini yang pertama tadi yang full color ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan mood kalian ataupun dengan selera kalian. Kalau saya sih lebih suka yang full color seperti ini biar terlihat lebih mirip dengan Windows Phone gitu ya. Jadi tampilannya kesannya lebih keren. Dan oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi ataupun review tema yang kedua. Oke nih, sekarang kita akan review tema yang iOS 26.4 nih. Buat kalian yang kemarin udah lihat video shotsnya, itu keren banget untuk tema iOS-nya. Dan banyak yang tanya itu temanya mana. Oh iya, kemarin ada yang tanya juga ya untuk tema yang warna kuning itu ya. Itu temanya dari Filipina ya, dari Thailand ya, jadi dari Vietnam. Jadi aku susah nyebutin namanya, jadi besok aja kita review temanya. Itu yang widgetnya jamnya kuning itu kemarin banyak yang tanya, itu katanya temanya keren. Apply temanya iOS 26. Oke, ini udah terpasang ya. Dan untuk wallpaper bawaannya dia seperti ini. Jadi buat kalian yang tadi untuk di bagian opening dia wallpapernya lain ya, itu wallpapernya udah aku ganti. Tapi kalau misalkan kita ganti untuk wallpapernya, tampilan docksbar di bagian bawah sini itu hilang ya. Jadi buat kalian yang pengen tampilan docksbar tetap ada ya untuk di HP pokok. Sebaiknya kalian menggunakan wallpaper bawaannya. Karena untuk wallpaper bawaannya juga lumayan keren gitu ya. Dia gambar air laut apa gambar apa ini ya. Tapi lumayan keren juga. Di bagian atas ini ada widget jam, hari dan juga kalender. Untuk icon pack semuanya
logonya berubah. Dan untuk icon packnya dia kayak semacam ada gelas-gelas gitu ya, ciri khas di iOS sekarang ya, iOS 26 itu kan liquid glass gitu ya. Untuk control center tema ini juga ada perubahan, begitu pula tampilan di bagian indikator baterai. Sementara untuk bar sinyal dan juga sinyal WiFi di sini masih menggunakan tampilannya standar, dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya nih, kalau misalkan ada background suara ayam ataupun suara lain sebagainya nih, saya minta maaf ya karena kebetulan shot video kali ini tuh siang, dan sekarang itu kebanyakan itu aku bikin video itu siang hari ya, nggak apa-apa lah, anggap aja background gitu ya. Dan oke, untuk setelan dan juga setting di sini juga udah ada perubahan ya. Tentang telepon, logonya jadi iOS dan semuanya di sini logonya udah berubah. Untuk layar kunci di sini juga semuanya udah berubah untuk toggle-togglenya ya. Dan untuk tentang telepon di sini logo dari HyperOS udah dirubah jadi iOS 26.4 nih, keren banget ya. Ini versi yang terbaru ya untuk tema iOS-nya. Untuk tampilan di bagian kontrol volume tema ini ada perubahan, dan ini udah transparan, dan transparan jadi bener-bener transparan ya. Biasanya kan ada kayak semacam gradasi gitu ataupun ada abu-abu gitu, tapi untuk tema ini dia transparannya bener-bener transparan tuh, asli transparan banget. Bahkan untuk logo iOS 26 ini masih kelihatan jelas banget. Jadi malah seolah-olah dia ada di bagian atas dari kontrol volumenya, walaupun emang sebenarnya ini ketutup ya. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Karena untuk di bagian papan telepon, perubahannya nggak terlalu signifikan. Dia membulat tapi nggak mirip dengan tema-tema iOS ataupun nggak mirip dengan papan telepon dari iPhone ya. Nggak mirip banget ya, dia hanya membulat seperti itu aja. Dan oke nih, ini tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Untuk widget jam, hari, dan juga kalender ada di bagian atas ini, tapi sayangnya untuk tampilan di bagian widgetnya nggak bisa kita kostum ya. Jadi untuk tampilan widgetnya dia hanya seperti ini aja, nggak bisa kita rubah ataupun nggak bisa kita pilih untuk tampilan di bagian widget, baik widget jam ataupun widget utama ataupun widget sekunderinya. Di bagian bawah sini ada dua shortcut seperti biasa, dan ini lagi-lagi ada kayak aura-aura gelasnya gitu, dan kalian bisa tap dua kali di bagian sini. Di sini ada beberapa pilihan wallpaper, dan ini keren ya. Untuk pilihan wallpapernya tinggal kalian geser aja seperti ini, nanti secara otomatis wallpapernya akan terpasang. Dan di sini juga bisa kita gunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Jadi kalau misalkan kalian ganti wallpaper di bagian home screen, kalian tinggal klik aja di bagian sini, nanti secara otomatis wallpapernya di bagian home screen. Dan ini wallpaper yang kita pilih dari bagian kostumisasi temanya. Tapi aku nggak tahu nih bisa kita kostum atau enggak, setelah ini kan tema MTZ. Dan buat kalian yang temanya ingin tampilannya pengen lock screen-nya sama seperti yang ada di bagian sini, tinggal kalian pilih aja yang di bagian sini. Dan yang keren ini ada kayak semacam efek-efek glassing gitu kalau misalkan kita turun naikkan seperti ini. Dan kalau misalkan kita buka tampilan di bagian lock screen juga sama ya, dia ada kayak semacam efek glass yang naik ke atas gitu ya. Ini keren ya, jadi kayak semacam dua layer gitu. Ini buat kalian yang suka dengan tema-tema iOS, pasti kalian suka dengan tema ini. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema yang kalau menurutku sih temanya lumayan keren. Walaupun itu emang tema MTZ, tapi sekarang udah gampang banget kok untuk menerapkan tema MTZ. Oh ya, kemarin ada yang tanya kalau misalkan kita unlock untuk aplikasi temanya ya, untuk aplikasi MTZ installernya kita unlock, itu aman nggak? Dan ternyata aman ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kita buka dan kita listen app seperti ini juga nggak jadi masalah. Jadi temanya nggak kembali ke tema default selama temanya diterapkannya dengan aplikasi MTZ Installer Pro. Dan oke, mungkin itu sedikit review dari dua tema iOS dan juga tema Windows Phone. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, baik tema MTZ, tema bug, ataupun tema yang dari TS, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Untuk next video nanti kita akan reviewnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.